Selamat datang kembali di kajian mendalam kita. Hari ini kita mau nyelami sesuatu yang mungkin sering Anda rasakan tapi jarang dibahas tuntas nih. Yaitu jurang antara logika formal yang kaku yang ada di buku-buku itu sama bahasa yang kita pakai sehari-hari buat ngobrol. Yang penuh nuansa, penuh asumsi. Sumber kita kali ini bab 12 dari bukunya Deborah J. Bennett, Logic Made Easy. Judul babnya, Logika Umum dan Bahasa. Pas banget ya. Pernah nggak sih Anda ngerasa gemes gitu? Dengar argumen orang kok kayaknya masuk akal tapi ada yang aneh gitu secara logika. Atau sebaliknya, kita sering banget paham maksud teman kita, padahal kalimatnya kalau dibedah satu-satu ambigu atau nggak lengkap. Nah, misi kita sekarang ini ngebongkar ini nih. Kenapa sih bahasa kita sering belok dari aturan logika formal? Terus sepenting apa konteks sama asumsi yang nggak diucapin itu? Dan gimana bedanya definisi kamus logikawan sama cara kita pakai kata sehari-hari itu bisa jadi sumber salah paham, tapi sekaligus kunci komunikasi kita juga. Coba kita mulai dari satu kata simpel deh. Beberapa. Kalau saya bilang beberapa teman saya datang ke pesta, apa yang kepikiran sama Anda? Pasti mikirnya ada yang datang, tapi nggak semua kan? Nah, ini dia. Beda pertama udah kelihatan. Buat logikawan formal, beberapa itu artinya lain. Dan perbedaan kecil ini baru puncaknya aja nih dari hubungan kompleks antara logika sama bahasa. Mari kita beda bareng-bareng ya. Mungkin kita lihat ke belakang sedikit dulu kali ya. Bennett ada nyinggung soal pemisahan sejarah gitu. Logika buat kaum terpelajar, terus retorika buat komunikasi umum. Jejaknya masih kerasa nggak sih sekarang? Oh, tentu saja. Masih kerasa banget. Jejak itu kelihatan jelas di konsep yang disebut Bennett logika umum atau common logic itu. Itu cara kita mikir, cara kita nalar di situasi nyata. Yang seringnya, ya nggak serapi silogisme Aristoteles di buku lah. Logika umum ini, kata Bennett, nyambungnya erat banget sama semantik. Studi soal makna kata dan kalimat. Beda sama logika formal yang ngejar presisi, konsistensi absolut gitu kan. Logika kita sehari-hari lebih fleksibel, adaptif sama konteks, bergantung banget sama pemahaman makna bareng-bareng. Oke. Mari kita masuk ke contoh konkret deh, yang sering bikin masalah. Bennett bahas beberapa kata kunci nih, mulai dari yang paling dasar. Dan, kayaknya lurus-lurus aja ya, cuma gabungin dua hal, saya suka kopi dan teh. Secara logika sih iya, dan atau konjungsi, fungsinya ya gabungin dua proposisi yang dua-duanya benar. Tapi, Bennett ngajak kita lihat kata lain, fungsinya mirip secara logika, tapi muatan komunikasinya beda. Contohnya, tetapi atau meskipun. Secara logika murni, kalimat dia pinter tetapi malas itu bisa aja direduksi jadi dia pinter dan dia malas. Dua faktanya benar. Tapi penggunaan tetapi, kayak yang dijelasin Bennett, itu ngasih sinyal ada kontras, ada ekspektasi yang dilanggar. Kata ini ngasih tahu pendengar, ada yang nggak biasa nih antara dua fakta ini. Meskipun juga mirip fungsinya, nambahin lapisan makna yang nggak ketangkap sama operator dan doang. Ah, gitu ya. Jadi logika formal lihat bener salahnya aja, tapi bahasa kita bawa ekspektasi, bawa nuansa juga. Terus gimana sama atau? Ini sering bikin bingung nih. Kalau di menu ada tulisan sup atau salad, boleh nggak saya minta dua-duanya? Nah, ini contoh klasik ambiguitas yang disorot Bennett. Dalam logika formal, atau disjungsi itu biasanya dipahami sebagai inklusif. Artinya, A atau B itu benar kalau A benar, kalau B benar, atau kalau dua-duanya benar. Jadi secara logika formal murni, menu sup atau salad itu mestinya ngebolehin Anda ambil dua-duanya. Tapi aneh banget rasanya kalau saya minta gitu di restoran. Pasti dianggapnya milih salah satu aja kan? Tepat, karena dalam percakapan, dalam konteks sehari-hari, kita hampir selalu ngartiin atau itu secara eksklusif. Pilih A atau pilih B, nggak bisa dua-duanya. Kenapa gitu? Bennett nyatet, ini karena pengalaman kita aja. Situasi di mana dua alternatif itu bisa terjadi atau dipilih barengan, itu jarang. Lebih seringnya atau itu ya nyajin pilihan yang saling meniadakan. Konteks kayak menu restoran yang biasanya nawarin pilihan, itu nguatin tafsiran eksklusif ini. Jadi pemahaman kita didorong pengalaman, ekspektasi situasi, bukan definisi logis murni. Oke, paham. Sekarang balik lagi ke beberapa. Tadi katanya logikawan punya definisi sendiri ya. Setibanya satu, mungkin semua. Ini
kedengarannya aneh banget. Kalau teman saya bilang beberapa bagian presentasinya bagus, saya otomatis mikir ada bagian lain yang nggak bagus. Kok bisa beda banget sama definisi formalnya? Nah, ini salah satu contoh paling menarik yang dibahas Bennett soal bedanya logika percakapan sama logika formal. Definisi logis beberapa, some dalam Inggris, particular quantifier, itu memang setidaknya satu. Artinya, kalau pernyataan semua X adalah Y itu benar, maka secara logis pernyataan beberapa X adalah Y juga benar. Jadi kalau semua bagian presentasinya bagus, maka secara logis benar juga kalau dibilang beberapa bagiannya bagus. Tapi nggak ada orang ngomong gitu. Kalau semua bagus ya kita bilang semua bagus kan? Persis. Dan kenapa kita nggak ngomong gitu? Nah itu nanti kita bahas pas ngomongin prinsip kerjasama dalam percakapan. Untuk sekarang intinya ada beda fundamental nih. Logika formal, nentuin batas minimum, setidaknya satu. Tapi penggunaan sehari-hari, kita cenderung ngasih implikasi batas maksimum. Tidak semua. Asumsi tidak semua ini muncul kuat banget karena cara kita komunikasi itu tujuannya efisien, relevan. Nanti prinsip Grice bakal ngejelasin ini. Barkam kata dasar kayak adalah atau is dalam Inggris ternyata nggak sesimpel itu ya. Saya kira ini cuma ya fondasi kalimat aja. Wah, Bennett mendedikasikan bagian khusus buat nunjukin betapa licinnya kata adalah ini. Fungsinya bisa macam-macam banget. Bisa nunjukin lokasi, kunci ada di meja. Bisa nunjukin waktu, rapatnya adalah besok pagi. Bisa nunjukin inklusi kelas. Jadi nyatain suatu anggota itu bagian dari kategori lebih besar. Paus adalah mamalia. Ini kalau di linguistik, namanya hiponimi. Intinya, hubungan jenis dari. Selain itu, adalah juga bisa nyatain identitas mutlak. Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Atau cuma ngasih deskripsi aja. Langit adalah biru. Nah, masalahnya muncul kayak yang disorot Bennett pas kita kelirunya main makna inklusi kelas sama identitas. Kesalahan umum banget tuh, mikir kalau semua A adalah B, misal, semua kucing adalah hewan, otomatis semua B adalah A. Semua hewan adalah kucing, juga benar. Ini kesalahan logika konversi yang sering banget terjadi. Oh iya, kebayang sih gimana bisa salahnya. Kita dengar semua A adalah B, langsung kebayang lingkaran A di dalam lingkaran B. Tapi lupa kalau lingkaran B bisa jadi lebih gede. Bener. Dan menariknya, Bennett ngotif studi yang nunjukin kalau kita dikasih peringatan eksplisit kayak, ingat ya, meskipun semua A adalah B, beberapa B mungkin bukan A. Tingkat kesalahan konversi ini bisa turun loh. Ini artinya sebenarnya kita bisa paham bedanya, tapi ya kecenderungan alami kita pas proses bahasa sehari-hari sering bikin kita ambil jalan pintas mental yang salah secara logis. Oke, jadi jelas ya, ada beda signifikan antara gimana logika formal ngedefinisin hubungan antar konsep sama gimana bahasa kita sehari-hari makainya. Pertanyaan besarnya, kenapa kok bisa gitu? Apa artinya kita ini nggak logis pas ngomong? Mungkin bukan nggak logis ya, lebih pasnya mungkin pakai logika yang beda, atau logika yang lebih kayak konteks. Bennett nekenin banget, kunci buat paham bedanya ini ada di peran krusial konteks sama niat intention si pembicara. Pas kita komunikasi, kita nggak cuma proses kata-kata secara harfiah kayak komputer jalanin program logika. Kita secara aktif, otomatis, bikin macam-macam asumsi soal apa sih maksud lawan bicara kita. Berdasarkan situasi, pengetahuan bareng, common ground, ekspektasi umum soal gimana obrolan mestinya jalan. Kemampuan kita buat menafsiri niat dan ngisi bagian yang kosong ini, kata Bennett, itu salah satu keunggulan sekaligus potensi kelemahan komunikasi manusia dibanding pemrosesan data murni. Tadi Anda nyebut soal aturan tak terucap dalam percakapan. Bisa dijelasin lagi nggak? Kayak ada semacam kode etik nggak tertulis gitu pas kita ngobrol? Tepat sekali. Bennett merujuk ke karya penting dari ahli filsafat bahasa kayak H. Paul Grice. Dia mengidentifikasi adanya prinsip-prinsip dasar yang kita ikuti, dan kita harap orang lain ikuti juga, biar komunikasi lancar dan efisien. Prinsip utamanya dikenal sebagai prinsip kerjasama, cooperative principle. Intinya simpel banget. Asumsiin aja lawan bicara Anda itu lagi usaha buat kerjasama mencapai tujuan percakapan yang sama-sama dipahami. Prinsip umum ini terus dijabarin Grice jadi beberapa maksim atau pedoman ngobrol. Ada 4 maksim utama nih. 1. Maksim kuantitas. Kasih info secukupnya aja. Nggak kurang, nggak lebih dari yang dibutuhin. 2. Maksim kualitas. Usahain ngomong yang benar.
Jangan bilang yang kamu yakin salah atau nggak punya cukup bukti. 3. Maksim relevansi. Ngomong yang nyambung sama topik atau konteks obrolan. 4. Maksim cara. Ngomong yang jelas, hindari ambigu, nggak jelas, ngomongnya singkat dan teratur. Kita ngikutin aturan ini secara intuitif aja. Dan kalau ada yang ngelanggar, kita seringnya malah nyari makna tersirat di balik pelanggaran itu. Wah, menarik ini. Gimana prinsip kerja sama-sama maksim-maksim ini ngejelasin beda makna kata yang tadi kita bahas. Balik ke beberapa deh. Kenapa kita langsung mikir tidak semua? Nah, disinilah kekuatan penjelasan Grice yang diadopsi Bennett. Coba kita terapin maksim kuantitas ke kasus beberapa. Maksim ini minta kita kasih info seinformatif mungkin yang relevan. Kalau situasinya semua teman Anda datang ke pesta, maka kalimat semua teman saya datang itu jauh lebih informatif daripada beberapa teman saya datang kan? Kalau Anda tahu semua itu benar tapi Anda cuma bilang beberapa, Anda sebenarnya ngelanggar maksim kuantitas karena nahan info yang lebih kuat. Makanya pas pendengar-dengar Anda bilang beberapa, mereka otomatis asumsi kalau Anda nggak bisa bilang semua. Karena kalau bisa, ya mestinya bilang semua biar kooperatif. Jadi kesimpulan tidak semua itu muncul sebagai implikator percakapan, makna tersirat yang muncul karena kita asumsi pembicara ngikutin prinsip kerjasama. Wah, jadi asumsi tidak semua itu bukan arti harfiahnya beberapa ya, tapi kesimpulan yang kita tarik berdasarkan aturan main obrolan ya. Keren. Gimana sama fenomena lain? Bennett nyebut anti-mem. Iya, anti-mem itu contoh lain gimana prinsip kerjasama jalan. Bennett rujuk ke logikawan era Port Royal Logic, Arnold dan Nicole, yang udah lama nyatat fenomena ini. Anti-mem itu intinya argumen silogistik, di mana salah satu premisnya atau bahkan kesimpulannya sengaja diilangin. Karena dianggap udah jelas atau udah sama-sama diketahui pembicara dan pendengar. Contoh klasiknya, Sokrates adalah manusia, oleh karena itu Sokrates fana. Premis mayor yang hilang kan? Semua manusia fana, kita nggak perlu sebutin karena kita asumsi semua orang tahu itu, common knowledge. Jadi kita ngilangin bagian yang udah jelas biar lebih efisien gitu. Betul, efisien banget. Tapi Arnold dan Nicole, kayak dikutip Bennett, nambahin kalau ini bukan cuma soal efisiensi aja. Nyajiin argumen sebagai anti-mem itu kadang juga dianggap lebih sopan, lebih ngehargain kecerdasan pendengar. Dengan nggak nyatain yang udah jelas, kita kayak bilang, saya tahu kok Anda pintar, ngertilah tanpa saya harus ngeja satu-satu. Ini lagi-lagi bentuk kerjasama dalam komunikasi. Terus kalau interpretasi jika maka, yang sering kita artiin lebih kuat dari makna logisnya, contoh Bennett tadi, jika Anda bersihin salju di jalan masuk saya akan kasih Anda $10. Secara logika formal, ini kan nggak bilang apa-apa kalau saya nggak bersihin salju. Secara logika formal murni, pernyataan kondisional jika P, maka Q, P drifting Q, itu cuma nyatain bahwa nggak mungkin P benar dan Q salah barengan. Kalau P salah, Anda nggak bersihin salju, pernyataan kondisional itu tetap dianggap benar secara logis. Nggak peduli Q-nya benar atau salah, saya kasih $10 atau nggak. Tapi di kehidupan nyata, kalau ada tawaran gitu, saya pasti asumsi. Nggak kerja ya nggak dibayar lah. Dan asumsi Anda itu wajar banget dalam konteks percakapan, ya berkat prinsip kerjasama lagi, ketika seseorang nawarin, jika Anda lakukan P, saya kasih Q, kita cenderung nafsirin itu sebagai pernyataan bikondisional. Saya kasih Q jika dan hanya jika Anda lakukan P. Kenapa? Karena kita asumsi pembicara ngasih semua info relevan soal cara dapat Q, ngikutin maksim kuantitas dan relevansi. Kalau ada cara lain buat dapat $100 itu, mestinya pembicara udah bilang biar kooperatif. Karena nggak dibilang, kita simpulkan bersihin salju itu satu-satunya syarat. Kita mengundang kesimpulan tambahan ini, invited inference, berdasarkan asumsi kerjasama, meskipun logika formal nggak nuntut itu. Oke, jadi semua perbedaan antara logika formal sama penggunaan bahasa ini, apakah nunjukin kalau kita ini sebenarnya payah gitu dalam berpikir logis murni? Mungkin payah bukan kata yang pas ya. Lebih akurat mungkin penalaran manusia sehari-hari itu operasinya beda aja. Seringnya lebih kaya, tapi kurang presisi dibanding logika formal. Bennett ngutip beberapa studi psikologi kognitif yang menarik nih. Salah satunya nyajiin skenario soal Lisa. Partisipan dikasih premis. Jika Lisa ketemu temennya, maka dia bakal pergi ke teater. Dan jika Lisa punya cukup uang, maka dia bakal pergi ke teater. Terus dikasih tahu, Lisa ketemu temennya.
Secara logika formal murni, kita nggak bisa nyimpulin Lisa pergi ke teater apa enggak kan? Karena kita nggak tahu kondisi kedua, punya cukup uang, terpenuhi apa enggak kan? Tapi susah banget rasanya buat nggak mikir, ya tapi kan ke teater perlu duit. Persis, dan itu yang ditemuin studi itu. Orang cenderung susah buat ngabain pengetahuan umum mereka soal dunia ya, teater butuh uang. Dan malah masukin itu ke penalaran mereka. Padahal tugasnya kan narik kesimpulan hanya dari premis yang dikasih. Logika formal nuntut kita isolasi premis, ikutin aturan deduktif mekanis. Tapi otak kita kayaknya secara alami usaha buat paham situasi secara utuh. Gabungin semua info relevan, termasuk pengalaman dan pengetahuan latar belakang kita. Keith Devlin, yang juga dikutip Bennett, nyorot celah ini dengan bagus. Manusia itu punya akal sehat, common sense, yang bikin kita bisa berfungsi di dunia nyata yang kompleks. Sementara sistem logika formal dan komputer yang jalaninya mungkin unggul di presisi deduktif, tapi sering kurang pemahaman kontekstual ala akal sehat ini. Nah, ini ngebawa kita ke pertanyaan penting nih. Seberapa signifikan sih sebenarnya beda antara logika formal sama logika sehari-hari ini? Cuma bahasan akademis aja atau ada dampak nyatanya buat hidup kita? Oh, dampaknya signifikan banget. Dan ini salah satu penekanan utama di buku Bennett. Kemampuan buat nalar secara jernih, baik dalam kerangka formal maupun dalam paham nuansa bahasa, itu fondasi penting di hampir semua bidang hidup. Di sains, kita butuh logika formal buat bangun teori, uji hipotesis. Di hukum, interpretasi teks hukum sering banget berputar di makna presisi kata kayak dan atau jika. Dalam keputusan sehari-hari, kita terus-terusan evaluasi argumen, penawaran, info yang seringnya disampaikan pakai bahasa alami yang ambigu. Paham potensi jebakan bahasa yang dibahas Bennett, ambiguitas atau implikatur beberapa, kerancuan adalah itu bantu kita jadi pemikir yang lebih kritis. Kita bisa lebih waspada sama asumsi tersembunyi, baik asumsi kita sendiri maupun orang lain. Kita juga bisa belajar bedain antara argumen yang valid secara logis, kesimpulan yang ngikutin premis sesuai aturan, sama argumen yang benar secara faktual. Premis dan kesimpulannya sesuai kenyataan. Dua-duanya penting, tapi nggak sama. Dan kayak yang diingetin Mary Henley, dikutip Bennett, kemampuan dasar kita buat saling paham itu bergantung sama adanya logika bersama. Tanpa dasar itu, komunikasi yang bermakna, ya runtuh. Jadi, paham kedua sistem logika, formal dan logika percakapan, itu krusial banget. Jadi, kesimpulannya nih, bahasa yang kita pakai tiap hari mungkin nggak selalu lulus uji logika formal yang ketat ya. Tapi itu bukan karena bahasa kita cacat, tapi lebih karena dia ngikutin seperangkat aturan dan prinsipnya sendiri, logika percakapan yang didorong kerjasama konteks efisiensi komunikasi. Kuncinya ya, sadar aja ada dua sistem ini, dan paham kapan dan gimana mereka interaksi atau bahkan bentrok. Tepat sekali. Tujuannya bukan bikin kita semua ngomong kayak logikawan atau robot ya, malah jadi aneh dan gak efisien nanti dalam interaksi sosial. Tujuannya lebih ke ningkatin kesadaran kita aja. Dengan ngenalin potensi ambiguitas, implikatur, asumsi yang ada di bahasa alami, kita bisa jadi pendengar yang lebih cermat, jadi pembicara yang lebih hati-hati pas presisi dibutuhin, dan jadi pemikir yang lebih tangguh dalam evaluasi info dan argumen yang kita temuin tiap hari. Ini soal ngasah alat berpikir kita ngadepin kompleksnya komunikasi manusia. Nah, dari kajian kita hari ini soal logika dan bahasa berdasarkan bab 12 karya Bennett, ada satu pemikiran penutup nih yang mungkin menarik buat Anda renungkan. Kalau bahasa kita sehari-hari itu begitu bergantung sama asumsi bareng, konteks yang dibagi, prinsip kerjasama yang sering nggak keucap. Seberapa besar ya potensi salah paham atau hilangnya makna pas kita coba komunikasi lintas batas? Batas budaya, latar belakang pengalaman hidup, atau bahkan generasi yang beda. Di mana fondasi asumsi bersama itu mungkin jauh lebih tipis atau bahkan nggak ada sama sekali. Sesuatu untuk kita pikirkan bersama.